Pemirsa, seiring penolakan eksepsi atau keberatan Verdi Sambo oleh Majelis Hakim hari ini, kubu Verdi Sambo CS mengklaim punya alat bukti adanya pelecehan seksual yang dialami oleh Putri. Siasat apa lagi yang ingin dijalankan oleh kubu Verdi Sambo? Mampukah pembuktian itu merontokkan dakwaan pembunuhan berencana oleh Sambo dan kawan-kawan? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, pengacara Verdi Sambo, Rasa Mala Ritonang, serta mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Mala. Selamat malam. Oke, kita ke Pak Rasa Mala terlebih dahulu. Pak Rasa Mala, sebetulnya 4 alat bukti yang dimaksud yang menurut kuasa hukum bisa mendukung adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual itu apa saja, Pak? Pertama gini ya, saya pikir saya perlu mengklarifikasi dulu bahwa kita bukan soal jualan kekerasan seksual. Saya kira itu pernyataan yang terlalu tendensius lah dari media. Karena sebenarnya kita mengharapkan juga media bisa menyajikan berita secara faktual gitu dan tidak ada trial by press gitu. Nah, apa yang kami sampaikan itu sekali lagi itu berdasarkan berita acara yang termuat di dalam berkas perkara. Di dalam berita acara itu dari keterangan yang disampaikan oleh Bu Putri Chandrawati, dari keterangan saksi S, dari keterangan saksi KM, kemudian dari laporan Apsikor, itu yang kami baca ada indikasi itu. Apakah itu benar-benar terjadi? Nanti kita buktikan itu di dalam proses persidangan. Anda mengklaim ada 4 alat bukti. Alat bukti apa saja yang Anda klaim ini? Ya, tadi saya sudah sampaikan, ada keterangan berdasarkan BAP yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Kemudian ada keterangan yang disampaikan oleh 2 orang saksi, KM dan juga S. Kemudian ada keterangan dari ahli psikologi forensik yang menyampaikan soal konsistensi keterangan tersebut. Juga ada laporan yang disampaikan oleh Apsikor. Nah, semua fakta-fakta ini kan nanti akan disajikan pada persidangan. Apa yang kami sampaikan itu kan sebenarnya bagian dari transparansi, karena ditanya oleh media, sebenarnya apa sih yang menyebabkan, apa yang memprovokasi, men-trigger tindakan yang dilakukan oleh Pak Verdi Sambo pada kejadian di tanggal 8 itu di Saguling yang kemudian terjadi di Duren 3. Nah, motif yang kami sampaikan berdasarkan keterangan yang ada di berkas perkara itu hanya sebatas itu gitu. Nah, bagaimana kebenarannya ini kan masih harus kita verifikasi, nanti kita uji pada persidangan. Nanti jaksa tentu akan menghadirkan bukti-bukti jaksa. Kami juga akan menghadirkan keterangan-keterangan saksi yang lain kalau memang ada nanti yang relevan terkait dengan isu tersebut. Begitu. Oke, akan diuji dalam persidangan, tapi Pak Roni dalam pernyataan Eliezer mengatakan bahwa tidak percaya Yosua tega melecehkan Putri. Nah, ini modal pembuktian dari keterangan Eliezer sendiri seperti apa, Pak Roni? Iya Mbak Fitria, kalau kemarin kita lihat dalam proses persidangan, klien saya itu kan menyampaikan secara spontanitas ya, ketika keluarga korban diberikan kesempatan untuk berbicara langsung, karena ini yang pertama kali antara Richard Eliezer bertemu langsung dengan keluarga almarhum. Kami memahami situasi duka, kami memahami situasi kehilangan dari sisi kemanusiaan, bahwa kami memaklumi ya, kami merasakan juga duka yang mendalam atas kehilangan dari anak keluarga korban dari almarhum Yosua ya. Kemarin mereka menyampaikan seperti itu. Kemudian klien saya menyampaikan dia tidak meyakini bahwa almarhum Yosua melakukan pelecehan. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dia ketika dia bergaul dengan almarhum Yosua. Dia menyampaikan bahwa almarhum Yosua merupakan figur yang baik ya, tidak ada masalah dengan Richard Eliezer, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut yang dia alami sendiri ya, kemudian dia menyampaikan secara langsung kepada keluarga korban, karena ketika itu ketika kemarin keluarga korban menyampaikan, kamu berkata jujurlah karena ini merupakan anak kami, kemudian kamu harus bertanggung jawab, dan itulah yang disampaikan secara tulus kepada keluarga almarhum Yosua, dan kami menghargai keterangan dari klien saya, dan kemarin juga diberikan kesempatan oleh majelis hakim ya, supaya majelis hakim melihat juga bahwa apa yang disampaikan klien saya ini dia berkata jujur atau tidak kan. Nah, terkait dengan pembuktiannya seperti apa ya, kita lihat nanti di persidangan kan. Kalau pihak lain ingin menyampaikan ada pelecehan ya silakan saja nanti dibuktikan di agenda pembuktian. Tetapi yang perlu kita cermati bersama bahwa ini ada tindak pidana pembunuhan. Jadi yang perlu kita harus cermati bersama, ada tindakan
pembunuhan berencana, ada kejadian peristiwa pidana seperti pembunuhan berencana yang melibatkan klien saya. Nah, klien saya ini kan berdasarkan perintah. Nanti kita buktikan di persidangan, Pak Putri. Ya. Oke, kita ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, bagaimana sebetulnya Anda melihat urgensi pembuktian dugaan pelecehan seksual ini? Padahal kan sebetulnya hal ini tidak bahkan ada dalam petikan surat dakwaan. Ya, Mbak Rara harus dipisahin ya, dua hal yang berbeda. Didakwa itu perkara pembunuhan 338, pembunuhan berat 40, kemudian yang merusak, menghilangkan barang bukti. OEJ itu nggak ada ya, obstruction itu nggak dikenal sistem hukum kita, itu lebih luas. Kemudian undang-undang ITE. Jadi kalau sekarang yang harus dibuktikan itu adalah pasal-pasal itu, termasuk kliennya Bang Mala. Nah, kalau ada kekerasan seksual, TPKS itu tersendiri, tidak harus dibuktikan. Biarlah dorong Bang Mala untuk menjadikan perkara. Cuma kan pertanyaannya sekali lagi, nah siapa pelakunya gitu kan? Nah kan KM nggak mungkin, suaminya nggak mungkin, RR nggak mungkin gitu kan? Tinggal almarhum, kalaupun itu iya, sekali lagi, kalaupun itu iya, umpamanya iya dan benar 15 menit di ruangan, entah apa yang terjadi 15 di ruangan, ya jadikan perkara. Kalau di perkara yang sedang kita hadapi sekarang adalah tidak ada tuh kekerasan seksual, hanya cerita untuk emak-emak, bapak-bapak untuk bikin gosip gitu. Wih, ada kekerasan seksual 15 menit di kamar. Ya itu selama itu tidak jadi dakwaan, ngapain diperbincangkan gitu jangan kata. Tapi mungkin paham, nanti kan ya kenapa? Ya artinya inti dari persidangan ini adalah mengenai pembuktian pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana, bukan kemudian dugaan pelecehan seksual, seperti itu? Iya nggak ada, pasalnya lain, pasal kesusilaan KUHP, undang-undang kesusilaan di undang-undang ITE, undang TPKS. Silahkan menjadi perkara tersendiri selama ini yang saya ikuti, yang sudah dilaporkan entah oleh Bang Mala atau pengacara sebelumnya, itu kan oleh Direktur Serse ya Pak Andi ditutup nggak ada. Nah kalau sekarang memang ada, sekali lagi kalau Bang Mala kliennya itu ada, ya tinggal dilaporkan lagi kita. Bahwa ini ada nih kekerasan seksual, atau dulu entah penyidikan, kalau udah penyidikan kan penghentian penyidikan pra-peradilan kan aja polisinya. Tapi yang sekarang kita hadapi itu bukan TPKS-nya, pembunuhan. PC ini didakwanya pembunuhan kok, bukan kekerasan seksual. Jadi dua perkara yang berbeda, jangan disatukan. Kalau soal nanti kliennya Bang Mala dan Bang Mala mengatakan nanti dia melakukan itu karena sebelumnya ada harga dirinya diinjak, itu soal lain. Jadi dua hal yang berbeda, jangan disatukan. Baik, Pak Rasamala, tanggapannya? Jemut. Pak Rasamala? Sorry, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep sebenarnya, betul, pembuktian 340, 338, uraian usulnya tidak mensyaratkan motif. Namun demikian, di dalam konteks pertanggungjawaban, karena kita sekali lagi kan bicara 340, dalam 340 itu kaitannya dengan perencanaan yang dilakukan dengan tenang, itu yang membedakan mode dengan dotslah. Dalam konteks emosional, maka kita bicara soal apa yang men-trigger sehingga Pak Sambo kemudian bertindak begitu emosional. Maka sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi di tanggal 7 yang terjadi di Magelang itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Saya perlu klarifikasi juga bahwa kejadian di tanggal 7 itu bukan dalam 15 menit itu kejadian yang sebelumnya. Jadi sebelum terjadi pertemuan yang disebutkan 15 menit tersebut, disitulah terjadi dugaan terjadinya KS tersebut. Nah, bagaimana KS ini bisa terjadi itu disaksikan satu oleh dua tadi yang saya sebutkan, saksi KM juga saksi S yang melihat keadaan Bu PC berada di depan toilet dalam posisi tergeletak, tubuhnya dingin, berkeringat dan seterusnya. Kemudian juga ada sebentar saya jelaskan dulu. Halo? Ya. Ya, kemudian ada fakta laporan forensik yang disampaikan oleh Apsifor, juga psikolog, yang menyatakan bahwa informasi atau keterangan yang disampaikan itu sifatnya konsisten gitu. Tetapi sekali lagi, semua ini tentu perlu diverifikasi. Saya sepakat bahwa fokus kita ada pada pembuktian di 340 dan 338. Tetapi apa motif di belakang itu bagian yang menurut hemat kami tidak bisa dipisahkan untuk disampaikan di dalam proses persidangan itu. Bahwa apakah akan menyampaikan laporan, saya kira sekarang perkara inilah yang sedang kita hadapi di hadapan kita sekarang, dan proses itulah yang sedang kita jalani sekarang. Jadi supaya lengkap rangkaian peristiwa itu, maka itu kita sajikan juga pada persidangan nanti sama-sama kita uji tentunya. Oke, baik. Karena sekali lagi kami sampaikan, apakah kemudian skenario ataupun narasi yang dibangun ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembunuhan ini dilakukan secara spontan dan bukan pembunuhan berencana? Tahan dulu tanggapan dari para Rasamala, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Rasamala, apakah upaya yang Anda lakukan adalah untuk melihat ataupun membangun narasi bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Sambo ini pembunuhan spontan, bukan pembunuhan berencana? Nah, ini bukan soal narasi, Mbak. Ini kan poinnya 340 itu kan terkait dengan pembunuhan berencana. Yang dimaksud berencana itu kan berdaftarat katanya gitu. Sebelum ada rencana yang kesengajaan yang sebelumnya sudah ada rencana gitu. Nah, untuk membuktikan itu disampaikan ada 3. Pertama, rencananya ada. Kedua, rencana dari mulai membuat rencana sampai dengan melaksanakan rencana itu harus dibuat secara tenang, dilakukan secara tenang, tidak emosional. Ketiga, kemudian rencana itu bisa dijalankan, dieksekusi dalam waktu yang cukup. Tetapi soal waktu sendiri sebenarnya itu ada perbedaan penafsiran. Misalnya kalau Simons maupun Moderman, dia menyebutkan bahwa tidak pengaruh itu soal waktunya. Yang penting pada saat itu dilakukan apakah dia dalam keadaan tenang. Nah, dalam hubungannya perkara ini dan kaitannya dengan KS tadi, kekerasan seksual tadi adalah apakah ada kaitan antara kekerasan seksual itu sebagai motif yang men-trigger, memprovokasi Ferdi Sambo kemudian bertindak begitu emosionalnya, ya atau tidak, itu nanti yang harus kita buktikan. Relevansinya saya pikir ke arah sana nanti gitu, bahwa secara motif, tetapi dalam konteks perencanaan itu jadi penting juga untuk disampaikan. Begitu. Baik, kita berbicara mengenai jeda waktu terlebih dahulu. Pak Roni, ketika perjalanan dari Magelang pulang menuju ke Jakarta, sebetulnya bagaimana relasi antara Eliezer dengan Yosua? Apakah Eliezer mengetahui ada peristiwa pelecehan di Magelang? Ya, di sini kan perlu saya jelaskan ya posisi klien saya ya. Bahwa peristiwa di Magelang itu, klien saya coba beberapa kali menanyakan ya terhadap saksi KM, tidak mendapatkan jawaban, kemudian kepada almarhum juga tidak mendapatkan jawaban, kemudian sama ART Susi juga tidak mendapatkan jawaban. Jadi dalam posisi klien saya sudah sangat jelas, dia tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Magelang. Nah, dalam posisi ini kemudian tanggal 8 pagi kembali ke Jakarta, semuanya baik-baik saja, kemudian tanggal 8 sempat transit di di rest area, kemudian balik ke Rumah Saguling. Nah, klien saya dipanggil yang terakhir, kemudian diperintah. Seperti itu, Mbak, cara garis besarnya ya. Tapi nanti kalau detailnya detail per detailnya nanti kita sampaikan di persidangan ya. Nah, mengenai apa yang terjadi di Magelang, klien saya tidak tahu. Saya sudah tanyakan berulang-ulang, kamu tahu nggak ada pelecehan, ada yang seperti yang disampaikan? Lalu saya nggak tahu, malah semuanya seperti biasa-biasa saja gitu. Jadi baik. Itu ya. Baik, Kang Asep, apa tanggapannya terhadap pernyataan dari Pak Roni dan juga Rasamala? Ya, yang pertama perlu diketahui, yang dibuktikan tuh unsur apapun yang terjadi, katakanlah kekerasan seksual, tidak menghilangkan, bukan alasan pemaaf, tidak juga menghapuskan pidana. Ya, sekali lagi itu perlu dicatat juga asas hukumnya. Ya, jadi ketika katakanlah ada kekerasan seksual, bukan dengan cara melakukan perbuatan membunuh, menghajar, istilahnya kata istilah malah Pak Febri aja, bukan dengan dihajar kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang udah katakanlah sekarang ada kekerasan seksual. Nah, apakah dengan kekerasan seksual membenarkan seseorang itu emosional sehingga melakukan perbuatan yang dilarang? Ya, itu juga pertanyaan. Tapi kita tunggu pembuktian berikutnya. Yang lebih penting lagi ya sekarang. Nah, ketika sekarang mau diangkat adalah perkara pembunuhan, tapi ya yang dimulai tadi jeda waktu, jeda waktu ya sekali lagi. Jeda waktu itu sekali lagi perlu diingat, jeda waktu itu dalam tempo yang singkat aja dia bisa menarik perbuatannya. Ya itu bisa dihitung, jadi nggak usah jauh-jauh ke Magelang. Di antara Saguling dan Duren 3 juga cukup gitu, bahwa dia bisa memikirkan, oh nggak jadi deh dibunuhnya, nggak jadi deh dihajarnya, udah cukup. Jadi kalau perencanaannya sekali lagi udah telak kalau saya hakimnya ya, tapi nggak tahu kalau hakim Garis atau Irfan Hakim atau hakim-hakim lain. Kalau saya sudah telak 340, tapi tidak 340 terbukti, bukan akan memperingan, apalagi alasan pemaaf, alasan pembenar, bahwa sebelumnya ada kejadian perbuatan pidana, sehingga yang bersangkutan melakukan tindakan emosional, itu tidak menghilangkan perbuatan pidana. Saya pikir sekarang tinggal bagaimana sekarang, ya kalau saya, ya ini kan dua-dua teman baik saya ya, tinggal
Bang Mala bagaimana mengakui perbuatannya, jujur terus terang apa yang terjadi supaya nanti ada keringanan. Nah, bagi Bang Roni, ya teman saya juga, ya bagaimana cara membuktikan bahwa itu adalah tindakan perintah jabatan supaya dapat dihapuskan karena ada pasal 51. Itu aja kok, gampang kok. Oke, baik Kang Asep, kita ke Pak Roni lagi. Pak Roni, dalam sidang dakwaan pihak Eliezer ini ingin secepatnya mendatangkan Ferdy Sambo dan juga terdakwa lainnya. Apa motivasinya? Apa yang coba Anda inginkan dari segera mungkin bertemu dengan Sambo dan terdakwa lainnya? Ya sebenarnya kan kita pengen menggali informasi atau kesaksian dari saudara FS dan saudara PC ya. Apa yang terjadi sebenarnya sih? Karena kalau kami melihat bahwa ini sebenarnya angka permasalahannya antara dua orang ini. Jadi antara Ferdy Sambo dan PC. Nah itu yang kita pengen gali kesaksiannya kan. Pastinya kan dari kesaksian ini kan akan terbuka dan mungkin menyampaikan hal-hal yang baru, kita lihat ya. Itu yang menjadi pendapat kami ya, tetapi kan majelis hakim menyampaikan bahwa yang diperiksa dahulu adalah saksi korban, kami hormati, kami hargai. Dan memang kemarin bagus ya, karena memang saksi korban bertemu langsung dengan klien saya, dan klien saya punya waktu dan punya kesempatan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung ya, secara spontanitas ya. Nah, di situ sudah disampaikan secara langsung dan kemudian keluarga juga menyampaikan di muka persidangan bahwa memaafkan klien saya ya, karena mengetahui bahwa ini berdasarkan perintah. Itu yang sudah disampaikan dan kami berharap bahwa dicatat oleh majelis hakim di berita acara persidangan, dan kami tetap akan mengikuti proses persidangan ini ke agenda pembuktian yang lainnya, dan kami akan sampaikan pembelaan kami ya, Mbak Fitri ya. Oke, baik. Pak Rasa Mala, ketika kemudian nantinya akan bertemu dengan Eliezer, ini akan seperti apa dari pihak Ferdy Sambo dan juga terdakwa lainnya? Ya, saya pikir nggak ada masalah, karena kan semua dalam proses pembuktian pasti akan ketemu, semua keterangan kan akan dikonfrontasikan, bahwa terdakwa yang satu di kasus ini terdakwa, di tempat lain dia jadi saksi, itu pasti akan dikonfrontasikan. Soal waktunya kapan, itu masing-masing pada waktunya akan ketemu, begitu, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, tentu sesuai dengan hukum acara pidana, yang pertama kali diperiksa ya memang dari korban, begitu ketentuan hukum acara pidananya. Dan tentu kita juga menghargai kemarin korban, keluarganya datang langsung ke persidangan. Dan kemudian hakim juga perlu diapresiasi memberi kesempatan yang begitu luas kepada korban untuk menyampaikan keterangan, bukan cuma keterangan, juga harapannya terhadap persidangan itu. Saya kira itu jalan yang baik, dan dari awal kami sampaikan bahwa kita sepakat bahwa keadilan ini harus diberikan bukan cuma untuk terdakwa, untuk korban, juga untuk masyarakat. Kemudian untuk ke depan tentu sekali lagi dari awal kami sampaikan Pak Ferdy Sambo maupun Bu Putri juga bersikap kooperatif. Jadi ke depan mereka sudah berkomitmen untuk menyampaikan keterangan apa adanya, dan juga pernyataan bahwa akan bertanggung jawab berdasarkan nanti putusan pengadilan. Beliau tentu bertanggung jawab sepanjang pada batas-batas tentu yang diketahuinya. Tentu kan peristiwa ini kan rangkaian cukup panjang, mungkin ada peristiwa yang terlupakan dan seterusnya, itu yang nanti harus dibantu untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari semua saksi. Makanya kami harapkan semua yang hadir sebagai saksi itu menyampaikan keterangan sebenarnya, sehingga membantu hakim untuk menemukan hukumnya, untuk menemukan fakta yang objektif. Saya pikir ke depan itu yang harus lebih prioritas untuk sama-sama kita dorong dalam kaitan dengan proses perkara ini di persidangan. Terakhir ke Kang Asep berbicara mengenai langkah ke depan, strategi pembuktian jaksa harusnya seperti apa dalam membuktikan pasal pembunuhan berencana ini? Ya, karena dia mendakwa, dia harus membuktikan. Tapi saya koreksi ya, Mbak Mala. Di KUHAP itu tidak dikenal terminologi konfrontasi. Sekali lagi itu yang suka salah. Sekali lagi salah total kalau sekarang penegak hukum siapapun konfrontasi. Tidak ada dikonfrontir. Itu tidak ada. Ya, saksi baca 159, 160, 167. Saksi dihadirkan seorang demi seorang dalam keadaan bebas, tidak berhubungan. Artinya apa? Nanti 185 ayat 6, hakim menilai kesesuaian satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada hakim nanti mengkonfrontir keterangan saksi, itu hati-hati. Ya, saya pikir Bawas harus turun, tidak boleh mengkonfrontir saksi satu dan lain. Harus dihadirkan seorang demi seorang. Karena banyak seorang terminologi salah. So, hari ini juga
maaf ya harus saya katakan, putusan SELA bukan ditolak, baca 156, tidak dapat diterima atau diterima, pilihannya itu dua hal yang berbeda. Need on fun, klik. Ya ini banyak tuh. WA saya para mantan hakim agung pada ketawa semua. Itu yang penting. Dan sekali lagi, nanti dihadirkan tidak boleh dikonfrontir. Sekali lagi, tidak boleh. Kalau ada saksi salah, sekali lagi apalagi berkelit dan berkilah, hakim harus berani mendakwa dengan pasal 174 KUHP ya kesaksian palsu karena dia memberi keterangan yang tidak benar, tidak objektif. Itu ancamannya ada. Kita ajas legalitas di KUHP itu harus sifatnya memaksa, duwingin reh ya. Jangan ngarang di luar hukum acara karena banyak penegak hukum sekarang menggunakan istilah-istilah salah. Jaksa juga menggunakan tanggapan, nggak ada tanggapan. Tanggapan itu nanggap Asep Iwan, Naim Wayang. Yang benar itu pendapat JPU. Itu terminologi hukumnya. Tapi sekarang udah mulai pada ngawur-ngawur. Hati-hati, sekali lagi kita gunakan ke KUHP. Karena itu perintah konstitusi ya, dengan undang-undang, bukan ngarang. Ini banyak para, maaf saya harus katakan, istilah-istilah sekarang terminologi di sidang juga ya, rombongan-rombongan diperiksa saksi itu nggak boleh. Satu orang demi seorang dalam keadaan bebas. Penerapan hukum salah itu kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bisa membatalkan sesuai pasal 28, 30 Undang Kekuasaan Kehakiman. Tidak seharusnya hakim menyidangkan sesuai aturan. Jadi kalau kelak pembuktian jaksa rombongan apalagi dikonfrontir satu dengan lain itu salah, termasuk saya kira ya. Oke, baik Kang Asep, kita tunggu bagaimana jalannya persidangan berikutnya. Terima kasih Kang Asep, Pak Rasamala dan juga Pak Rodi telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pak Rasamala, maaf karena durasi sudah terbatas, kami harus segera mengakhiri perbincangan ini. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung sama kami malam hari